Cara bertahan hidup di pondok. Kayak mau hidup di hutan aja ya. Yang kasih gitunya juga kali. Oke, langsung saja. Yang pertama, selidiki dan amati kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Kapan waktunya makan, kapan waktunya mandi, kapan waktunya tidur dan belajar, itu harus kita tiru. Untuk lebih detailnya, kita bisa menyelidikinya sendiri. Yang penting, tirulah perbuatan yang baik. Waktu makan memang perlu agar tidak terlambat makan, agar perut kita tidak sakit. Mandi juga begitu, agar ngantrinya tidak panjang. Kita perhatikan jam berapa kira-kira di kamar mandi itu yang agak sepi, sekiranya tidak mengantri begitu panjang. Oke, yang kedua, bersabar. Kita harus melatih diri untuk bersabar. Dari A, antri. Ini dia. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Agar mengantri tidak menjadi hal yang membosankan, bawalah buku bacaan. Bacalah buku yang menyenangkan sambil menunggu giliran kita. Apa? Tidak mau antri? Oke, selidiki dan amati kira-kira pada pukul berapa kamar mandi atau toilet sepi atau antriannya pendek seperti tadi. Ini perlu diingat atau bahkan dicatat karena kita tidak tahu kapan perut kita akan sakit. Kan gak enak. Kalau sudah sakit, kita buru-buru ke kamar mandi, tiba-tiba antriannya panjang. Bahaya ini. Yang B, kita harus bersabar dari teman. Tidak semua teman itu baik. Namun sebaiknya kita tetap berbuat baik pada teman. Kita harus bersabar dari perbuatan teman yang mungkin kadang menggasak barang-barang milik kita, kadang menyindir kita dengan sindiran yang tidak enak, atau kita yang mudah tersinggung dan salah paham. Padahal teman itu tidak bermaksud menyakiti kita. Jika sindiran dan ejekan itu ada, baik kepada kita atau orang lain, ambillah sisi baiknya saja. Yang ketiga, yang C, kita harus bersabar dari sakit. Bila kita merasa sedikit saja terasa sakit nih. Merasa sedikit terasa sakit. Merasa sedikit sakit, segeralah berobat. Sakit di pondok dengan sakit di rumah itu rasanya beda. Jangan tunggu sakitmu parah, karena kalau terlanjur sakit, biaya pengobatannya lebih banyak dan kita sulit untuk beraktivitas. Lagi pula siapa yang mau menemani kita saat kita sakit? Teman kita kan juga punya kegiatan. Tentu tidak seenak sakit saat kita berada di rumah. Yang ketiga, bersemangatlah menuntut ilmu. Jangan malas. Dan jangan gengsi untuk belajar dan bertanya. Kadang kita itu tidak mau belajar karena gengsi, takut terlihat bodoh, dan kita tidak mau bertanya karena gengsi atau malu, takut terlihat bodoh. Ini yang bahaya. Jangan malas, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Thank you very much. Syukran jazilan.